Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik, topik yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi seorang konsumen dan juga pelaku usaha, yakni mengenai sertifikasi halal. Rahasia mengurus sertifikat halal tanpa ribet. Kita akan kupas tuntas mulai dari definisi, landasan hukum, kewajiban wajib halal, hingga ke persyaratan dan tata cara pengurusan sertifikat halal. Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, telah hadir bersama saya narasumber perwakilan dari Satgas Halal Kemenak Kabupaten Blitar dengan Bapak Mun'im Sufufi MAG. Beliau ini selain aktif sebagai Satgas Halal, juga merupakan penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Nova? Alhamdulillah sehat. Bapak, bagaimana nih akhir-akhir ini kesibukannya? Sepertinya saya perhatikan sibuk sekali, Bapak ya. Alhamdulillah, ini merupakan suatu aktivitas kita di penyelenggara zakat dan wakaf. Kalau dulu kan penyelenggara syariah. Kalau penyelenggara syariah itu lebih luas. Okay. Jadi kalau zakat wakaf itu hanya fungsinya pada zakat dan wakaf, tapi kalau penyelenggara syariah itu bisa pada ru'yatul hilal, terus kemudian peneguh sumpah, terus kemudian termasuk di Satgas Halalnya ini. Jadi cakupannya lebih luas, Bapak ya. Dan kemarin sepertinya baru pulang dari luar kota, Pak ya, dari Surabaya. Siap. Kira-kira ada oleh-oleh ilmu apa nih, Pak, kemarin, Pak, dari Surabaya, Pak? Kemarin konsentrasi pada masalah wakaf, tentunya di Kabupaten Blitar nanti akan diberi beban tugas yaitu menjadi verifikator pada program pada aplikasi Siwak. Gitu. Bapak. Jadi yang dulunya pusat sekarang dibebankan kepada Kementerian Agama tingkat Kapko. Masya Allah, luar biasa, Pak ya. Jadi di tengah kesibukan Bapak, terima kasih sebelumnya, Pak, sudah meluangkan waktunya. Nova culik nih, Pak ya, ke sini untuk hadir di podcast pada siang hari ini. Terima kasih, Pak, sudah berkenan untuk hadir di podcast episode kali ini. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai sertifikasi halal, Bapak. Karena ini salah satu topik yang cukup menarik, Pak ya, dan masih banyak masyarakat atau sobat Kemenak yang masih belum paham secara utuh gitu, Pak. Sebenarnya apa tujuan dari sertifikasi halal gitu, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama nih, Pak, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, sebenarnya apa itu Satgas Halal dan apa saja tugas serta fungsinya, Bapak? Terima kasih. Satgas Halal itu dibentuk sekitar tahun 2020, yang semula Satgas Halal itu ketua yaitu penyelenggara syariah. Kemudian pada tahun 2024, Satgas Halal ketuanya dijabat oleh Kasubag TU. Oh, baik. Jadi tugasnya yaitu membantu BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, yang saat ini di tingkat daerah belum ada. Maka daripada itu Satgas Halal membantu tugas BPJPH yang ada di daerah, termasuk pendampingan, terus kemudian membantu kepada para pelaku usaha yang dalam hal ini kesulitan mengurus sertifikat halal. Baik, Bapak. Berarti tugasnya itu membantu perpanjangan tangan BPJPH, begitu, Pak ya? Betul, Karena termasuk BPJPH sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang Bapak. sertifikat halal. Karena BPJS sendiri sudah resmi lepas, begitu, Pak ya? Betul, dari Kemenak. Tapi sepertinya tidak bisa berpisah jauh-jauh, Pak ya, dari Kemenak. Masih tetap terus bersinambung, begitu, Pak ya? Kemarin 2 bulan yang lalu, kita ada rapat koordinasi di provinsi yang mengadakan BPJPH. Itu kelihatannya betul tidak bisa lepas dengan Kemenak. Kita tetap menjalin koordinasi terus dengan BPJPH dan Kementerian Agama. Kalau saya mengutip pernyataan dari Bapak Menteri Agama,
BPJP seperti anak kandungnya lah Pak ya, Iya, yang akan iya, terus tetap nggak mungkin bisa iya, lepas gitu Pak ya dari betul, iya, Kemenak. Oke iya. Pak. Nah kalau tadi dari sisi ininya Pak ya, keorganisasiannya, kemudian boleh Bapak jelaskan Pak, sebenarnya definisi halal ini seperti apa sih Pak? Terutama dari sisi syariat, kemudian juga peraturan perundangannya di Indonesia landasannya seperti apa begitu Pak? Iya. Sebenarnya halal itu kan kita sebagai umat yang beragama Islam, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu bimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Jadi tidak cukup halal tetapi ditambah dengan thayyiban Oh iya Pak yaitu ya, baik. baik. Oke. Kan jelas itu di J. Al-Quran itu. Di hadis Nabi pun innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jadi halal itu jelas dan haram itu jelas gitu. Jadi di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, maka daripada itu pemerintah hadir untuk melindungi warganya untuk mengkonsumsi yang halal melalui lembaga yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan produknya yaitu sertifikat halal. Adapun pengertian produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan syariat agama Islam. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Iya Pak. Berarti di sini negara itu hadir Pak ya, Betul, untuk ya. melindungi masyarakat khususnya yang mayoritas beragama Islam sebagai seorang Muslim, untuk ketika kita membeli suatu produk atau barang dan jasa Ya. itu sudah dipastikan kehalalannya. Begitu Betul, Pak ya. ya. Jadi gini Mas Rofa, ya. Jadi kan di Indonesia itu kan juga ada yang beragama non Muslim juga J. kan. Jadi diberi kesempatan yang tidak non Muslim juga bisa memproduk yang bisa menghasilkan produk yang tidak halal Oke. asalkan diberi keterangan yang tidak halal. Contohnya diberi label kalau itu mengandung babi, diberi label atau gambar kepala babi atau Baik Bapak. gambarnya babi itu gitu. Yaitu termasuk salah satu tanda bahwa itu makanan yang tidak Tidak halal. Gitu. halal, baik Pak. Jadi tidak membatasi warga negara Indonesia harus menjual atau mengedarkan produk yang tidak halal, asalkan semua itu jelas. Baik Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jadi halal jelas dan haram juga jelas gitu. Oh, baik Bapak. Jadi jelas ya Sobat Kemenak ya bahwa tidak dilarang menjual barang yang tidak halal begitu Pak ya. Tapi yang jelas adalah harus jelas ada label yang menunjukkan bahwa itu tidak halal. Jadi sebagai seorang konsumen yang Muslim akan bisa mengidentifikasi Pak ya, bisa Betul, tahu ya, jadi ya. tidak salah gitu Pak ya. Iya. Saya Bapak. Nah, kemudian dari definisi tadi Pak, sebenarnya yang masuk dalam ruang lingkup menurut undang-undang peraturan pemerintah tadi Pak yang nomor 42 tahun 2024 dan juga undang-undang 33 Pak ya tahun 2014, batasan produk apa saja nih Pak yang masuk kategori wajib memiliki sertifikat halal di Indonesia Pak? Jadi diharapkan semua produk yang beredar dan diperdagangkan atau yang masuk di wilayah Indonesia itu harus bersertifikat halal, termasuk minuman, makan dan minuman, kosmetik, bahkan sekarang jasa pun semuanya harus bersertifikat halal. Kemarin itu ada yang berkonsultasi ke ruangan saya, transportasi yang mengangkut barang produk halal, makan minuman produk halal itu harus juga bersertifikat halal, termasuk gudang pun juga harus berlabel halal. Terus kemudian penyimpanan juga harus berlabel halal. Terus kemudian pengemasan. Jadi semuanya nanti yang berhubungan dengan umat Islam itu harus bersertifikat halal. Oh baik Bapak. Jadi ternyata Sobat Kemenak
cakupannya luas Bapak ya. Iya. Tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga ada Kosmetik, nggih. kosmetik, Obat-obat. obat-obatan, kemudian produk genetika gitu Pak ya, Betul, produk nggih. rekayasa genetika, produk biologi, produk kimia, barang gunaan Pak Nggih. ya, Jamu tradisional pun jamu juga. tradisional. Oke. Kemudian dari sisi jasa, tadi Bapak menyebutkan ada dari sisi logistik, Iya, transportasi, iya. kemudian gudang penyimpanan, pengemasan. Jadi sangat luas begitu Pak ya untuk Betul, nggih. cakupannya. Nggih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, atau bisa dijelaskan kepada Sobat Kemenak di sini, sebenarnya apa sih Pak manfaat dari memperoleh atau mensertifikasi halal untuk produk usaha Nggih. bagi pelaku usaha gitu Pak? Tentunya kalau bagi pelaku usaha akan menambah keyakinan bahwa hasil produknya itu akan benar-benar halal, dikonsumsi halal dan layak akan diperjualbelikan, diperdagangkan kepada umat Islam itu atau yang mengkonsumsi produknya. Terus kemudian akan menambah omset penjualannya karena apa? Konsumen akan yakin dengan produk yang dihasilkan tersebut. Terus yang selanjutnya akan bersaing ke pasar global karena kita tahu bahwa kita mengirimkan produk ke luar negeri itu pun juga harus bersertifikat halal. Banyak yang dengan memberikan persyaratan yaitu sertifikat halal. Ke antar pulau pun sekarang banyak yang mempersyaratkan sertifikat halal termasuk itu. Jadi kita dengan adanya sertifikat halal ini bisa bersaing secara global di pasar global untuk memenuhi persyaratan yang diminta kepada para konsumen itu. Oh, jadi nggak ada ruginya gitu Pak ya, Betul, nggih. bagi Nggih. pelaku usaha atau produsen ketika mengurus sertifikat halal, karena justru akan menambah dari nilai Nggih. produk itu Banyak sendiri Pak ya. manfaatnya. Bahkan bisa bersaing untuk menuju Ke pasar pasar global global, juga Pak ya, nggih. apabila sudah memiliki sertifikat halal. Betul, nggih. Oke Bapak. Nah, kalau dari sisi konsumennya seperti apa Pak manfaatnya Pak dengan adanya sertifikasi halal ini Pak? Tentunya dengan para konsumen, dengan adanya label halal itu akan semakin yakin tidak ada keraguan untuk mengkonsumsi produk tersebut. Baik Pak. Jadi akan lebih yakin gitu Pak Betul, ya, nggih. supaya mereka ketika membeli produk di toko atau di pasar, ketika sudah ada logo atau label halal, halalnya, iya. maka lebih yakin, tidak ada keraguan-raguan gitu Pak ya. Betul, nggih. Ya, baik Bapak. Nah tadi kan ini Pak ya, kita sudah bahas mengenai definisi, kemudian landasan hukum, serta manfaat dari sertifikasi halal baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi konsumen. Iya. Nah sekarang pertanyaan Nova nih Pak, bagaimana sih Pak cara mengurus sertifikasi halal ini? Iya. Khususnya buat Sobat Kemenak di sini yang juga seorang pelaku usaha atau produsen begitu Pak. Bagaimana pelaku usaha ini tata caranya, kemudian persyaratannya untuk mengurus sertifikat halal ini, Pak? Gini Mas Nova, jadi ini adalah suatu perkembangan yang paling bagus di negara kita. Dulu kita kalau mengurus sertifikat halal itu mahal dan jauh, yaitu di LP POM MUI Surabaya. Kita harus pergi ke Surabaya, belum memerlukan biaya kita perjalanan ke Surabaya, transportnya Pak ya. biaya di labnya di sana dan sebagainya. Tapi sekarang kita mengurus sertifikat halal itu cukup di rumah bisa, karena semua dilakukan dengan online, asalkan punya perangkat pendukungnya, bisa lewat HP atau bisa lewat perangkat komputer dan lainnya itu. Jadi sekarang mudah, kita tidak usah kemana-mana, cukup di rumah saja bisa kita untuk mendaftarkan sertifikat halal. Tentunya dengan persyaratan. Jadi mengurus sertifikat halal itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah self declare, yaitu pengakuan kehalalan kepada bagi pelaku usaha. Yang kedua adalah dengan reguler. Tentunya kalau self declare itu bedanya, kalau self declare itu tidak melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, tapi cukup pendamping, diverifikasi oleh pendamping. Pendamping itu siapa? Yaitu P3H, pendamping proses produk halal hasil dari pelatihan LP3H, lembaga pendamping proses produk halal itu.
Tapi kalau reguler itu kita memerlukan yang namanya penyelia halal, terus kemudian lembaga pemeriksa halal. Kalau self declare dan reguler itu sama-sama persyaratannya yaitu semua memakai NIB daftar dulu nggih, nomor induk berusaha niku. Nomor izin atau nomor izin seperti Pak ya. Nomor izin berusaha itu nggih. Terus dengan KTP, terus kemudian daftar produknya itu nggih. Di antaranya itu. Baik Bapak. Kalau bisa Nova simpulkan tadi Pak ya, jadi untuk sertifikasi halal ini sekarang sudah jauh lebih mudah Pak ya. Betul. Tidak seperti zaman dahulu. Sekarang dengan adanya BPJPH, jadi bisa secara online. Kemudian ada 2 mekanisme atau 2 skema Pak ya, melalui self-declare dan juga melalui reguler. Bapak. Nah, bedanya apa nih Pak? Self-declare ini untuk pelaku usaha yang seperti apa, reguler ini untuk yang seperti apa Pak? Jadi kalau self-declare itu memberi kesempatan kepada para UMKM yang hasil produknya, omsetnya itu minimal per tahun 15 miliar gitu ya. Bapak. Dan produk-produknya itu yang sangat sederhana dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan kehalalannya lewat label halal itu. Terus kemudian hanya terbatas pada makanan dan minuman gitu. Kalau reguler itu makan minuman yang tidak bisa masuk ke self declare, termasuk jasa itu ke reguler, tidak bisa masuk ke self declare itu. Oh baik Pak, jadi kalau self declare itu lebih difokuskan untuk UMK Pak ya, mikro dan kecil dengan produk yang sudah dipastikan kehalalannya, bahan bakunya Pak ya, dan pengelolaan yang sederhana. Tapi kalau yang untuk reguler itu untuk menengah besar, kemudian untuk yang produk-produk yang tidak bisa masuk ke self declare. Siap, Pak. Nah, kalau membahas soal ini Pak, soal tarif nih Pak. Seperti apa nih Pak? Mungkin sobat Kemenak di sini banyak yang penasaran juga Pak. Mungkin mereka sudah overthinking dulu gitu Pak. Aduh, jangan-jangan mahal nih kalau kita ngurus sertifikat halal. Bisa dijelaskan ke sobat Kemenak ini Pak, bagaimana Pak? Kalau self declare kita akan Rp0. Selama ada program ini Pak ya? Iya, self declare nggih. Terus kalau reguler itu kita terbatas tergantung pada hasil produknya. Jadi kita kalau yang menjadi mahal itu adalah LPH-nya itu. Karena LPH itu juga ada tarifnya, juga ada transportnya untuk datang ke lokasi tersebut. Yang menjadi mahal itu sebetulnya itu. Terus kemudian kalau tidak mempunyai penyelia halal, berarti harus mengikuti pelatihan halal. Jadi yang menjadi ada biayanya semacam itu Kalau self declare penyelia halal itu bisa pelaku usahanya asalkan muslim itu. Tapi kalau yang reguler itu harus penyelia halal harus mengikuti pelatihan penyelia halal minimal itu. Baik Pak. Berarti kalau untuk yang self declare tadi selama ada program yang sehati itu Pak ya. Kuota sehati yang sertifikat halal gratis itu Rp0 begitu Pak ya. Tapi untuk yang reguler ada biaya yang harus dibayarkan tergantung dari nanti perhitungan oleh LPH dan juga BPJPH begitu Pak ya. Ya Pak. Nah, kalau untuk sehati tadi nih Pak, sejauh ini bagaimana Bapak progresnya di Jawa Timur dan di Indonesia sendiri, Pak? Kalau kita berbicara di Kabupaten Blitar, itu pelaku usaha yang wajib bersertifikat halal itu berdasarkan data di Satgas Provinsi itu sekitar 17.000 sekian gitu. Dan ternyata di Kabupaten Blitar itu yang sudah melakukan sertifikat halal sekitar 7.000 sekian, berarti belum ada separuhnya ya. Dan yang sudah self declare hasil pemantauan dari para P3 itu di Kabupaten Blitar itu sekitar 5.000 berapa gitu pasien. Baik Bapak. Jadi masih ada gap yang cukup besar Pak ya. Jadi masih ada kuota yang cukup banyak juga nih Pak berarti. Jadi Sobat Kemenak masih ada tersedia banyak kuota sehati atau sertifikat halal gratis dari BPJPH. Jadi buat Sobat Kemenak yang memiliki usaha mikro kecil atau pelaku UMK dan belum bersertifikat halal bisa memanfaatkan sertifikat halal gratis ini
dengan melalui mekanisme tadi yang self declare tadi Pak ya. Self-declare, nggih. Atau barangkali kalau mungkin gratis yang produk yang tidak masuk self declare, Nggih. yaitu ada reguler yang difasilitasi. Ada juga Pak ya. Biasanya yang memfasilitasi itu dari pihak ketiga, contohnya dinas biasanya itu memfasilitasi, ada dinas yang provinsi, juga ada dinas tingkat kabupaten. Contohnya di Kabupaten Blitar kemarin ada dinas Disperindak, itu memfasilitasi para pelaku usaha yang tidak bisa masuk self declare, difasilitasi oleh dinas Disperindak, ya, perdagangan dan perindustrian. Jadi ada banyak ini juga Pak ya, kesempatan untuk mendapatkan kuota tersebut begitu Pak ya. Jadi harus aktif. Tapi kalau ini, yang Disperindak kemarin sangat terbatas itu. Oh, sangat terbatas Pak. Untuk karena menyesuaikan anggaran. Oh, baik. Tahun 2025. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Betul, Pak ya. Baik Bapak. Nah, ini Pak, ketika sertifikat halal tadi sudah terbit Pak ya, betul, apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha begitu Pak? Tentunya kalau kita sudah sertifikat halal terbit, harus segera mencantumkan label halal di kemasan produknya itu. Kalau dulu gambarnya label halal itu kan logo MUI itu kan, yang dikeluarkan oleh MUI. Sekarang sudah tidak seperti MUI itu, tetapi seperti gunung itu. Sebenarnya itu kan, tapi itu kan tulisannya kan halal gitu, kaligrafi begitu Pak ya. Dan yang kedua harus menjaga tentang kehalalan suatu produk tersebut. Jadi ketika sertifikatnya sudah terbit, tetap harus menjaga komitmen dan amanah Pak ya, untuk menjaga kehalalan produknya, gitu Pak. Nah, terkait itu juga Pak, berapa lama sih Pak masa berlaku dari sertifikat halal itu Pak? Masa berlaku sertifikat halal selamanya, selama tidak ada perubahan bahan. Oh, jadi untuk peraturan yang terbaru, sertifikat halal ini ketika sudah terbit akan berlaku seterusnya Pak ya? Seterusnya. Selama tidak ada perubahan bahan. Kalau tidak salah kan peraturannya sebelumnya tidak seperti itu Pak ya? Iya, 5 tahun gitu. Oh, baik Pak. Dan kelihatannya ini juga akan diberlakukan lagi, mungkin masih tahap didiskusikan tentang pemberlakuan sertifikat batasan sertifikat halal. Tapi untuk saat ini akan berlaku seterusnya selama tidak ada perubahan bahan. Tidak ada perubahan bahan. Jadi tetap harus menjaga kehalalan dari produknya Pak ya. Baik Bapak. Kemudian nih Pak, selama menjadi Satgas Halal Pak, kendala apa saja sih Pak yang sering dijumpai di lapangan ketika melakukan sosialisasi, kemudian ketika pendampingan, bisa diceritakan Pak pengalaman Bapak selama ini Pak? Pernah yang menjadi yang selalu saya ingat itu pada waktu membantu pendampingan fasilitasi dari Dinas Koperasi Provinsi. Nama-nama tersebut sudah ditentukan. Ada dari pelaku usaha itu yang jauh dari Blitar Selatan. Setelah kita berjanjian untuk bertemu untuk ini pengurusan sertifikat halal, ternyata hampir sampai rumahnya sangat mudah untuk menggagalkan janjian tersebut. Oh, padahal sudah jauh-jauh Pak ya. Kelihatannya kurang gimana gitu. Kurang kesadaran dalam hal untuk pengurusan sertifikat halal gitu. Dan kemudian ada lagi banyak yang kita jumpai itu seolah dia semangat untuk akan mengurus sertifikat halal. Tetapi karena dia produknya tidak bisa masuk self declare, dengan kita beritahu tentang biayanya, kira-kira biayanya sekian, akhirnya dia mundur juga. Mungkin dia pelaku usaha mikro itu ya. Bapak. Semacam itu. Oh, jadi banyak juga Pak ya kendala atau cerita yang sudah pernah Bapak alami selama melakukan proses pendampingan di lapangan. Berarti memang antusiasme dan juga
keseriusan dari masyarakat atau dari pelaku usaha juga masih ada juga Pak ya yang masih belum aware begitu Pak ya Iya, iya. terkait dengan pengurusan sertifikat halal ini. Apalagi Iya. tadi sudah komitmen Jauh-jauh jauh-jauh hari ternyata sampai lokasi yang bersangkutan tidak bisa ditemui begitu Pak ya. makanya untuk tidak menemui itu. Gitu. Oke, oh iya Pak. Oke Pak, jadi memang butuh komitmen bersama Pak ya Betul, iya. antara pemerintah dan juga dari masyarakat Iya. untuk mensukseskan sertifikasi halal ini dan mungkin Siap, iya. langkah dari Satgas Halal juga kedepannya akan terus ini Pak ya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Jadi kita sering koordinasi kepada dinas-dinas yang terkait untuk ini sosialisasi sertifikat halal. Yang Pak. sering kita lakukan biasanya dengan dinas peternakan dan perikanan, terus kemudian di dinas Disperindak, dinas koperasi dan lain-lainnya itu. Jadi akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan lintas sektor Pak ya Betul, iya. untuk mensukseskan program sertifikasi halal ini. Iya. Nah terakhir nih Pak, strategi apa nih Pak yang akan digunakan oleh Satgas Halal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat halal ini Pak? Kita bersinergi dengan penyuluh juga Oke. untuk ikut mensosialisasikan pentingnya sertifikat halal. Kita punya penyuluh di kecamatan, ada penyuluh halal khususnya itu ya, dan mungkin akan dibantu dengan penyuluh-penyuluh yang lain, bisa disampaikan kepada jamaahnya di majelis-majelisnya tentang pentingnya sertifikat halal. Mungkin dari konsumen juga nanti kita lewat penyuluh itu juga pentingnya kalau produk yang sudah bersertifikat halal berarti sudah tidak diragukan untuk mengkonsumsi hasil produk tersebut. Mungkin dari majelis tersebut ada pelaku usaha, berarti dengan sosialisasi dari penyuluh tersebut mungkin akan semangat untuk mengurus sertifikat halal produknya tersebut. Siap Pak. Jadi tadi selain koordinasi lintas sektor Pak ya dengan Iya. berbagai dinas terkait juga akan mengoptimalkan kembali kolaborasi dengan para penyuluh agama yang tersebar Pak ya di seluruh kecamatan. Iya. Jadi supaya bisa menjadi perpanjangan tangan begitu Pak ya, Iya. supaya bisa menjangkau pelaku usaha yang ada di daerah-daerah, yang ada di kecamatan-kecamatan. Siap Bapak. Nah, sebagai penutup nih Pak, harapan Bapak sendiri terkait dengan implementasi sertifikat halal ke depannya itu seperti apa Pak? Jadi kita sebenarnya yang paling baku itu adalah kita harus sadar dengan halal. Jadi harus sadar ya. Meskipun sertifikat halal itu adalah sebagai bukti saja ya. Tetapi dengan berlaku sadar halal tersebut, insya Allah akan semuanya dari pelaku usaha, terus kemudian konsumen, kalau sama-sama berlaku sadar, insya Allah akan tercipta halal yang ada di Indonesia ini. Jadi bukan hanya dari pelaku usaha, tapi juga konsumen Pak ya. Betul, ya. Jadi semuanya sadar halal, sadar gitu, halal Pak ya. ya. Supaya environment atau lingkungan halal ini bisa terwujud di negara kita. Amin, gitu Bapak. Siap Bapak, dan terakhir mungkin Pak ya, dari tadi terakhir terus Pak. Paling terakhir. Paling terakhir. Ininya Pak, pesan untuk pelaku usaha. Tadi kan sudah dijelaskan Pak ya, alur-alurnya, persyaratannya. Mungkin Sobat Kemenak di sini yang pelaku usaha masih ada yang bertanya-tanya, terus saya harus menghubungi siapa nih Pak ketika mau mengurus sertifikat halal. Nah, pesan untuk Sobat Kemenak yang pelaku usaha ini bagaimana Pak untuk pengurusnya? Harus menghubungi kemana begitu Pak? Terima kasih. Mungkin yang paling terakhir untuk bagi para pelaku usaha yang tingkat UMKM atau mikro bisa menghubungi kepada para pendamping atau P3H, pendamping proses produk halal. Mungkin di daerah atau di kecamatan ada juga para pendamping proses produk halal. Untuk yang tidak bisa dilakukan dengan self declare, maka bisa dilaksanakan dengan pengurusan lewat reguler, bisa datang ke kantor Kementerian Agama untuk membantu proses pengurusan sertifikat halal. Kita sudah mempunyai pengawas
jaminan produk halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, di antaranya Mas Nova ini. Siap. Siap, Baik, Pak. jadi siap untuk membantu kelancarannya pengurusan sertifikat halal. Siap. Berarti yang sudah memiliki kontak atau memiliki akses ke pendamping proses produk halal tadi P3H bisa langsung menghubungi ke P3H Pak ya, Siap, yang ada ya. di wilayah masing-masing, atau misalkan Sobat Kemenak masih belum tahu sama sekali, bisa hadir ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, atau bisa komen atau ini di sosial medianya kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar untuk bertanya gitu Pak ya, Ya, mengenai alur atau berkonsultasi bagaimana pengurusan sertifikat halal gitu Pak. Pasti nanti akan dilayani seoptimal mungkin. siap. Nah, baik Sobat Kemenak, sudah kita bahas tuntas ya Sobat Kemenak mengenai sertifikasi halal ini. Ternyata tidak ribet Sobat Kemenak ya. Semuanya sudah dipermudah, bahkan sekarang sudah bisa mengurus sertifikat halal secara online tanpa harus jauh-jauh ke luar kota. Jadi semuanya bisa secara online Sobat Kemenak. Dan terima kasih Bapak Mun'im. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan semua amanah tadi Pak ya. Semoga bermanfaat kepada para Sobat Kemenak dan sekaligus para pelaku usaha yang mengikuti podcast pada kesempatan ini. Siap. Oke Bapak, matur nuwun. Nah, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyaksikan video-video lain yang ada di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, dan juga dapat mengunjungi media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Nova Andrian Wicaksono bersama Bapak Mun'im Sufufi MAG undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.